Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Setelah pertemuan sebelumnya kita bahas buat apa? Sudah kita bahas tentang timbangan amal, timbangan muslim, timbangan mu'alaf, timbangan amal orang kafir, dan timbangan anak-anak kecil. Sudah tuntas kemarin. Hari ini kita akan bahas keagungan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang bacaan basmalah, maka kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Setiap aktivitas yang terkandung di dalamnya kebaikan, kalau tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka akan terputus keberkahannya. Berarti pastikan semua aktivitas diawali dengan bacaan bismillah, karena kita ingin dapat keberkahan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan keberkahan? Contoh-contohnya apa? Baik. Ada yang perlu? Nggak apa-apa, tenang aja. Nggak apa-apa. Ada yang perlu dianu dulu nggak? Remote buat apa, Pak? Oh, AC. Kurang dingin toh ini? Oh, belum. Baik. Kita akan berikan beberapa contoh keberkahan bacaan bismillah. Yang pertama, berkahnya bacaan bismillah menyebabkan Ratu Bilqis yang memimpin negeri Saba, berarti negeri Yaman, masyarakatnya semua bisa diarahkan untuk menyembah matahari. Ternyata lewat bacaan bismillah akhirnya wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku menyatakan Islam bersama Sulaiman, tunduk patuh kepada Allah Rabb semesta alam. Loh, kenapa ratu yang menyebabkan seluruh rakyatnya menyembah matahari tiba-tiba masuk Islam? Ternyata tidak bisa dipisahkan dari bacaan bismillah. Di sini di surat An-Naml 30-31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu, suratnya Nabi Sulaiman, dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, datanglah kepadaku sebagai orang yang muslimin,
Berarti ayo masuk Islam. Jadi ajakan Sulaiman kepada Bilqis untuk menjadi muslim, ajakan itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya apa? Hasilnya betul. Ternyata wa aslamtu ma'a Sulaiman. Saya menyatakan masuk Islam bersama Sulaiman. Jangan-jangan bapak-bapak ngajak-ngajak tetangga untuk datang ke pengajian gagal, boleh jadi ajakan itu tidak diawali dengan bacaan Bismillah. Baik. Yang kedua, jangan main-main kalau akan menyembelih kambing, ayam. Pastikan diawali dengan bacaan Bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu suatu kefasikan. Nyembelih binatang tidak baca Bismillah itu fasik. Tapi tolong bacaan Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena ketika kita menyembelih binatang, kita tidak sayang lagi, tidak kasihan lagi. Binatang harus sakit, lehernya harus saya potong, darahnya harus mengalir. Kambing pun pasti akan teriak sebagai ekspresi kesakitan. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim tidak dibaca. Baik. Berkahnya bacaan Bismillah apa? Di sini menjamin kehalalan binatang yang akan kita makan. Baik, kita bergerak ketiga. Kafarat ucapan dasar setan. Jadi kalau bapak sedang emosi, tiba-tiba setan lu, kan begitu. Dasar setan itu sebenarnya menguntungkan setan, karena secara fisik hakikat setan fisiknya kecil. Siapa yang membuat setan besar? Kita. Maka siapa yang sedang emosi, di sini Rasulullah melarang mengucapkan ta'isa syaiton. Kalau bahasa masyarahannya apa? Kalau orang Betawi, setan lo gitu. Wah, ini nggak pernah misuh-misuh toh Pak? Oh, nggak pernah misuh-misuh, ya udah. Baik. Apa akibat marah kemudian keluar kata setan? Fa innahu ta'adoma. Di sini setan akan membesar, kebesarannya hingga seperti rumah, besarnya sebesar rumah. Padahal volume setan itu kecil. Dalilnya idza qama ahadukum minal laili falyastansir salasan. Siapa yang bangun di malam hari, segera hirup air ke hidung, keluarkan. Itu cara untuk mengusir setan yang menginap di lubang-lubang hidung kita. Berarti setan itu kecil. Tiba-tiba gede sebesar rumah. Siapa yang membesarkan? Mulut-mulut kita. Saat marah keluar kata setan. Berarti bagaimana cara mengecilkannya? Walakin kul bismillah. Akan tetapi ucapkan bismillah, itu kafarat. Jadi sudah terlanjur setan lu, akhirnya begitu sadar, wah setan berarti besar ini.
bacalah bismillah. Apa yang terjadi di sini? Fa innahu tasogoro hatta soro kadubabah. Setan akan mengecil hingga kecilnya seperti lalat. Inilah hebatnya bacaan bismillah, mengecilkan setan kembali kepada posisi semula. Kemudian saking agungnya bacaan bismillah, Rasulullah mewanti-wanti suami istri yang akan campur, jangan lupa membaca bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Jangan-jangan ada bapak-bapak yang belum hafal. Akhirnya apa? Ketika suami istri mengadakan campur hubungan badan, tidak membaca ini, jangan kaget kalau ternyata anaknya susah diatur. Jadi nakalnya anak itu sumber biang keladi boleh jadi orang tuanya. Kenapa? Coba kita lihat. Siapa yang membaca bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fa innahu in yuqaddar dalika lam yadurrahu syaitonu abada. Maka jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu menghasilkan anak, setan tidak akan menimbulkan madarat selamanya. Jadi nakalnya anak boleh jadi faktor utama dimulai dari orang tua yang tidak membaca bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ternyata anak saya mudah diatur, diingat-ingat, oh iya saya sudah baca ini sebelum nyetak anak itu. Baik. Kemudian banyak bacaan ruqyah ternyata diawali dengan bacaan bismillah. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa syakimuna biidni rabbina. Ini contoh. Ternyata ada bismillahnya. Contoh lagi. Bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw ainin. Ternyata ruqyah juga ada bacaan bismillah. Kemudian ketika mayit diturunkan ke liang lahat. Jadi kalau ada pertanyaan apa bacaan saat menguburkan jenazah? Bacaannya hanya ada dua. Satu ketika mayit diturunkan, ini bacaannya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Berarti bukan adzan, ini yang dibaca. Yang kedua, istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Ayo sebelum kita pulang, mari kita istighfarkan si mayit, kita mohonkan ampun karena sebentar lagi dia akan ditanya malaikat munkar dan nakir. Begitu selesai mengajak berdoa, memohonkan ampun, akhirnya Rasulullah pulang. Berarti tidak ada aktivitas baca Quran sampai selesai 30 juz di makam. Itu tidak ada. Jadi bacaannya hanya ada dua. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Begitu pulang, mau pulang, ayo kita doakan terakhir sebelum kita pulang. Baik.
saat makan. Jadi bapak-bapak jangan lupa, setan itu ada setan gemuk dan setan kurus. Setan, kalau kita punya program menguruskan setan, maka caranya pastikan sebelum makan kita baca bismillah. Karena kalau tidak membaca bismillah, di TKP setan makan bareng bersama kita. Maka betul riwayat mengatakan ada setan gemuk dan setan kurus. Siapa yang membuat gemuk setan? Ya kita sendiri, makan tinggal tidak baca bismillah. Nah, coba kita lihat hadisnya, kita bacakan. Langsung saja ke inti. An Umayyah ibni Mahsyi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwaluhu wa akhiruhu fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qala mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi batnihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan seorang sedang makan tidak menyebut nama Allah hingga tidak tersisa makanan kecuali sesuap. Ketika mengangkat makanan ke mulutnya, dia baru ingat, loh saya tadi tidak baca bismillah. Akhirnya dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa efeknya? Rasulullah tertawa. Beliau tertawa. Setelah itu apa? Beliau bersabda, kenapa beliau tertawa? Setan terus makan bersamanya. Ketika ia menyebut nama Allah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Nah, inilah dahsyatnya bacaan bismillah sampai setan muntah. Baik, insya Allah kelihatannya cepat malam ini. Yang kedelapan, ada sahabat ngeluh setiap hari keentup kalajengking. Akhirnya diajari setiap ba'da asar dan subuh jangan lupa membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Lebih bagus ditambah a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Akhirnya orang ini mengamalkan tiap hari. Suatu saat Rasulullah bertanya, gimana kabarnya? Semenjak itu saya baca, saya sudah tidak disengat kalajengking lagi. Jadi kalau ingin terhindar dari mara bahaya, rajin-rajin membaca ini. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru, tidak ada madarat yang datang kepada saya, ma'asmihi, karena saya selalu menyertakan nama Allah dengan membaca bismillah. Syai'un fil ardi, makhluk manapun di muka bumi yang akan mencelakakan saya dijamin gagal. Wala fis sama, tidak ada mara bahaya jatuh dari langit menimpa saya. Baik, kemudian dahsyatnya bacaan bismillah, kita diajari oleh Rasulullah, pastikan keluar rumah membaca ini minimal.
syukur-syukur ditambah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah bismillahi walisna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairal maulis wa as'aluka khairal mahraj Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au zal au adlim au udlam au ujhal alayya Rabbi dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Baru masuk gigi 1. Nah, itu lebih bagus lagi. Cuma kelihatannya ini wajah-wajah nggak hafal. Hafalnya cuma yang biru ini aja. Ya nggak apa-apa. Apa? Ishaku ya koriki. Nah, siapa yang membaca ini dari langit Allah langsung menjawab. Nah, inilah contoh bacaan kalau kita ucapkan Allah langsung menjawab. Jawabannya 3. Kufita wa wukita wa hudita. Enggak usah khawatir. Kufita, aku akan cukupi kebutuhanmu selama kamu berada di luar rumah. Wa wukita, aku jamin kamu akan aku lindungi. 3. Wa hudita, aku jamin selama di luar rumah aku akan memberikan petunjuk. Dalam riwayat ada setan terjatuh nyungsep di tanah. Akhirnya dia dikerubuti oleh teman-temannya sesama setan. Ini gimana ceritanya? Kok kamu sampai terpelanting begini? Ya bagaimana tidak jatuh terpelanting? Dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, sementara Allah langsung menjawab, kamu dicukupi, kamu dilindungi, dan kamu selalu aku beri petunjuk selama di luar rumah. Nah, Rasulullah menjamin wa tanaha anhu syaiton. Orang yang membaca ini begitu keluar, setan tidak bisa kintil bersama orang ini, nggak akan ikut. Berarti bapak sendirian keluar tanpa diikuti oleh setan. Nah, yang pulang berangkat tadi dari rumah tidak baca ini, jangan-jangan bawa setan ke Masjid An-Nur. Pokoknya mulai hari ini keluar rumah pasti membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, supaya kita pergi sendirian tanpa ada setan mengikuti. Syukur-syukur tadi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah bismillahi walisna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa as'aluka khairal mahraj Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au zal au adlim au udlam au ajhil au ujhal alayya. Kesuwen ya. 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 Kenapa kita hafal? Karena di pesantren dulu semua pelajaran wajib dihafal. Tiap hari kita nyetor hafalan. Pelajaran durusul lughah, pelajaran mahfudhot, pelajaran nahwu, sorob, belum hafalan setoran Quran, belum setoran hadis. Akhirnya karena kita sudah terbiasa menghafal ketika santri, begitu lulus Masya Allah, saya ucapkan jazahumullah, semoga Allah membalas ustadz-ustadz saya yang dulu ngepres memaksa kita untuk terus menghafal. Baik,
Nah, termasuk menjelang matahari terbenam, pastikan jendela dan pintu ditutup sambil membaca bismillah. Kalau pintu dan jendela dalam keadaan tertutup, setiap satu pintu ada bismillah, satu jendela ada bacaan bismillah, maka setan langsung merana dan mengatakan, nah ini la mabita lakum wala asya'a. Duh biung, kata si setan, kita tidak bisa mabit. Mabit itu apa? Nginep di rumah kita, di rumah ini. Wala asya'a, dan tidak bisa nimbrung makan bareng dengan yang punya rumah. Maka rumah itu steril dari setan ketika pintu dan jendela dalam keadaan tertutup. Setiap menutup satu jendela ada bacaan bismillah. Kalau pintunya ada 2, jendelanya 5, berarti 7 kali bacaan bismillah kita amalkan, supaya apa? Setan jangan sampai masuk rumah. Baik, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Inilah bacaan bismillah dan keutamaannya. Berarti jangan diremehkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sebelumnya saya tanya, peserta paling jauh dari mana? Yang radiusnya 10 kilo ada? Atau dikurangi 8 kilo? Nguwer ada, nguwer? Oh, nguwer ada ya. Ini Gebang. Winong tidak ada. Kerikilan biasanya ada kerikil. Oh, cuma Pak Sis ini, Pak Sis. Ya. Baik, cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. 1, silakan. Ya. Angel dikandani ya, Pak. Terus? Ya. Ya, caranya orang tua minta maaf kepada anaknya. Kamu nakal gara-gara bapak. Gitu aja. Nah itu, jadi maka ada buku, Pak, 30 durhaka orang tua kepada anak. Jadi durhaka itu tidak dari anak ke orang tua, tapi orang tua ke anak juga ada durhakanya. Salah satunya itu. Jadi jangan sampai anak nakal kita fokus anak harus Mario, gak bisa. Lihat penyebabnya. Baik, kalau sudah kebacut bagaimana? Ya namanya juga baru tahu, malam ini saya tahu misalnya bismillah Allahumma jannibnas syaiton sudah kebacut. Maka bisa ambil air putih, bacakan surat Al-Fatihah, 1 ayat ditiup, 1 ayat ditiup, memohon kepada Allah, kemudian diminumkan kepada si anak. Itu bisa cara seperti itu. Cara kedua, cari orang solih.
orang ini ibadahnya mantap. Kalau nyari rezeki hati-hati. Kita bertabaruk kepada orang itu, ngalap berkah kepada orang itu. Misalnya begini, bapak-bapak ini punya warung, tapi setiap 15 menit sebelum adzan warungnya pasti ditutup. Nah, silakan bapak datang ke situ. Mana dalilnya? Dalilnya di kitab Riyadhus Shalihin di bab Al-Milhu wal Mansurat. Berarti bab-bab akhir sebelum bab istighfar dan khusus tentang surga. Jadi riwayatnya ada orang soleh, dia punya prinsip setiap dapat rezeki saya akan langsung bersedekah. Betul, dia dapat rezeki nyari orang miskin. Salah sasaran yang terima adalah pelacur. Wah, netizen luar biasa, komentarnya pedes. Pelacur kok dikasih sedekah. Dia tenang. Allahumma lakal hamdu la atasaddaqana. Ya Allah, yang saya cari itu pujianmu, bukan pujian tong ke temparu. Saya berjanji dapat rezeki saya akan bersedekah lagi. Betul, dapat rezeki, dia cari orang miskin. Keliru, ternyata maling. Wah, langsung. Namanya juga netizen, kalimatnya juga pedas, tapi dia tidak berkecil hati. Inilah salah satu ciri ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak tambah semangat saat dipuji dan tidak kendor gara-gara kritikan. Nah, kalau bapak pengen tahu saya itu ikhlas atau tidak, ketika beramal ada orang memuji, kok langsung hidungnya mekrok gitu, tambah semangat, berarti tidak ikhlas. Kemudian kalau dikritik, disalah-salahkan, akhirnya sudah tidak mau beramal, semangatnya menurun. Jadi seorang yang ikhlas itu tidak ada perbedaan dipuji atau dicela. Akhirnya dia nyari orang miskin lagi. Ternyata orang kaya pelit. Komentarnya tambah pedas, tapi justru Rasulullah menyampaikan keikhlasan dia untuk bersedekah menyebabkan si pelacur sudah meninggalkan dunia pelacurannya, si maling sekarang rajin bekerja, si kaya pelit sekarang rajin bersedekah. Coba, jadi rezeki yang dikeluarkan dari orang yang ikhlas, orang yang baik itu bisa merubah. Coba, pelacur jadi orang baik, maling jadi orang yang bekerja, pelit menjadi orang yang berahli sedekah. Jadi anaknya susah diatur, cari orang soleh. Dan orang soleh, tolong bapak-bapak garis bawahi, orang soleh tidak selamanya ustadz. Wah, seolah-olah ustadz itu orang soleh. Oh, gak bisa. Kalau semua ustadz itu orang soleh, bagaimana dengan Rasulullah nanti ad-du'at ala abwabi jahannam? Banyak dai yang mengajak masyarakat untuk masuk neraka jahanam. Atau di Riyadhus Shalihin bab amar ma'ruf nahi mungkar, bapak nanti akan dapat hadis, ada orang di neraka disiksa saking sakitnya sampai dia muter-muter. Ternyata dia dikelilingi banyak orang. Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Pak, bukankah Anda itu dulu rajin mengingatkan kami, ayo tegakkan ma'ruf, ayo berantas kemungkaran. Berarti ini siapa kira-kira? Kan ustadz. Lupa ustadz. Jadi kan dulu biasa ceramah, ayo melakukan perbuatan ma'ruf, ayo ngibadah, ayo jangan berbuat
maksiat. Jadi yang mengelilingi itu kenal ustadznya. Ternyata ustadznya menjawab, amuruka bil ma'ruf wa walaatihi. Saya ngajak-ngajak berbuat kebaikan tapi aku tidak pernah melaksanakan. Berarti jarkoni. Wa anhakum anil munkar wa atihi. Aku cegah kalian melakukan perbuatan mungkar, justru aku yang terperosok ke dalam perbuatan mungkar. Berarti ini siapa? Ustadz dan anggota pengajiannya sama-sama di neraka. Jadi tidak menjamin seolah-olah orang yang hadir di majelis taklim semuanya pasti masuk surga, belum tentu. Ustadznya gak genah, anggota pengajiannya gak jelas, udah sama-sama masuk neraka. Baik, jadi orang soleh tidak selamanya ustadz. Atau ada pedagang, ini pedagangnya tulus ikhlas, seperti di Madinah, berderet toko kurma. Datang orang berbelanja ke satu toko. Ternyata pemilik toko mengatakan, Pak, tidak usah belanja kurma di toko saya. Toko saya sudah dikunjungi 5 pembeli dan itu sudah cukup rezeki buat saya, istri dan anak. Silakan belanja ke toko sebelah, dari tadi belum ada yang beli. Di masaran ada tidak pedagang begitu? Ada tidak? Oh, gak ada. Kalau ada, masya Allah. Nah, seandainya ada, datang ke orang itu, minta meskipun sekedar 1 gelas air yang dihasilkan dari rezeki yang thayyib. Insya Allah bisa merubah karakter seseorang. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Kita nembak burung. Bismillah, jatuh. Belum sempat disembelih mati, ya aman. Halal. Dalilnya di surat Al-Maidah, wa yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Yang penting saat menembak kita sudah mengucapkan bismillah. Telepok, jatuh, sudah mati, aman. Baik, pertanyaan ketiga. Ya. Tadi ketika mendengar dahsyatnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, seperti kami-kami yang sedang sepuh itu kalau mau menghafal seperti masa dan bisa. Bagaimana kalau setiap ada kegiatan pokoknya pentingan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, udah tua. Ya, jadi gini. Ada cara menghafal mudah untuk bapak-bapak yang sudah ya udah la haula wala quwata illa billah. Caranya begini. Saya punya target membaca atau menghafalkan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti surat Tabarak. Udah? Caranya begini, mudah insyaallah. Kalau bisa Bapak hafal Tabarak. Karena ini apa? Al-munjiyat min adabil qabri, penyelamat dari siksa kubur. Nanti kalau Bapak sudah hafal Tabarak, insya Allah Bapak pengen baca Al-Baqarah, hafal Al-Baqarah dan Ali Imran.
Dua surat inilah yang akan membela hebat nanti pada hari kiamat. Ya gak usah Al-Baqarah, Ali Imran, udah tabarok dulu. Ya, caranya begini. Satu, pastikan memegang Quran satu saja, jangan pindah-pindah. Selalu itu yang kita pegang. Udah? Yang kedua, jangan menghafal, baca tabarok, pelototi hurufnya, baca pagi, siang, sore, mau tidur. Terus selama seminggu. Jangan dihafal. Berarti selama seminggu kita terus membaca tabarok. Insya Allah dengan cara itu sudah mulai nyangkut, Pak. Oh, ayat ini di atas, oh ayat ini posisinya di bawah. Coba bapak-bapak kalau perhatikan siapa Ustadz Ade Hidayat, tahu kan ayat ini di sebelah kanan atau sebelah kiri? Itu semua penghafal pasti tahu. Misalnya ada santri pondok pesantren selesai hafal 30 juz, bapak bacakan satu ayat, si santri pasti tahu ini surat ini ayatnya di sebelah kanan atau sebelah kiri, di tengah atau di bawah. Itu sudah otomatis. Jadi tidak hanya Ustadz Adi Hidayat aja. Baik, kemudian kan dibaca terus. Begitu seminggu selesai, pura-puranya memasuki tanggal 1 Januari. Caranya baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 20 kali. Jangan dihafal, pelototi hurufnya. Begitu selesai 20 kali sudah otomatis Bapak hafal ayat 1. Sehari satu aja, jangan dua, jangan. Nah, besok baca ayat kedua 20 kali, sudah otomatis ayat kedua kan hafal. Ulangi ayat 1 dan ayat kedua 10 kali aja. Hari ketiga ayat ketiga baca 20 kali. Begitu hafal sudah otomatis pasti hafal. Ulangi ayat 1, 2, 3 10 kali. Nah, tabarok berapa ayat? 30 ayat. Januari selesai sudah hafal itu. Tapi teori, nah udah gitu aja. Yang bikin angel coba itu aja. Udah digatek kayak tenanan ternyata teori. Coba lihat aja nanti siapa yang mempraktekkan. Belum tentu, ini cuma sekarang aja manggut-manggut. Baik. Yaitu metode menghafal. Kalau Bapak punya anak, mulai dididik, program utama hafal 30 juz. Udah? Kalau sudah hafal, nanti menghafal hadis, wah itu jauh lebih mudah. Karena kata-kata dalam hadis itu apa? Seperti obrolan. Quran itu sudah dihafal, menghafal hadis jauh lebih cepat lagi. Baik, ada lagi yang lain? Bagaimana kalau pertingannya? Pertingannya kita cukup baca sudah kita tak bisanya kan misalnya Bisanya cuma bismillah itu. kita kan mana-mana tadi harus baca doa yang banyak. Kita tidak tahu sumbernya dari mana doa yang banyak. Caranya begini, ditulis, difotokopi, setiap keluar bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, bismillahi walisna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulis wa as'aluka khairal mahraj. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au dzala au azilla au zal au adlim au udlam au ajil au ujhal alayya. Baca aja. Masalahnya punya keinginan enggak? Enggak usah dihafal, saya paham bapak-bapak enggak akan hafal. Punya tag. Gitu aja.
Ya kita mudah hafal karena tahu artinya, sudah otomatis kalau tahu artinya. Seperti begini, orang hafal Quran tapi dia tahu artinya, apalagi buka tafsirnya. Suatu saat ketika lupa, insya Allah dia akan mudah mencari titik lupa sehingga dia ingat. Kenapa? Dilihat dari alur cerita dalam ayat itu. Baik, ada lagi yang lain? Pak Sardi, monggo Pak. Ya. Kita biasanya kan membaca bismillah itu ya bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tapi waktu menyembelih pun juga tetap gitu. Oh, refleksnya ada Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana? Jadi gini, tidak semua bacaan bismillah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh satu, masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, memulai tawaf, apa yang dibaca? Bismillahi Allahu Akbar. Gak ada Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ketika pergi ke Mina, di tangan kiri sudah ada 7 batu, kanan ngambil Bismillahi Allahu Akbar, tidak ada Ar-Rahmanirrahim. Apalagi tadi keluar rumah Bismillahi tawakkaltu alallah, nggak ada Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah. Termasuk lupa tidak baca bismillah, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Jadi ada bacaan bismillah, di situ ada Ar-Rahmanirrahim, di situ tidak ada Ar-Rahmanirrahim. Nah, sekarang apa akibat kalau kita menyembelih ditambah Ar-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim? Itu si kambing kalau bisa ngomong, katanya sayang, katanya kasih, kenapa saya disembelih? Kan gitu. Itu problemnya Pak. Cuma hebatnya kambing tidak bisa ngomong. Baik, nah saya tambah lagi, ini kesalahan guru-guru TPA. Ayat ini, anak-anak, ayo bocah-bocah baca bacaan di kendaraan. Apa yang dibaca? Bismillahi majreha wa mursaha. Kita lihat ayatnya secara lengkap di surat Hud ayat 41. Kita lihat ayatnya. Wa qala, Allah berfirman kepada siapa? Nabi Nuh. Irkabu, ayo naik, ayo segera masuk kemana? Fiha, ke kapal. Instruksi dari Allah agar Nabi Nuh segera naik ke kapal. Apa yang dibaca? Bismillah. Kapan Bismillah dibaca? 2 waktu. Majreha, ketika perahu atau kapal sudah mulai berjalan. Berarti kalau motor sudah masuk gigi 1. Jadi majreha gak boleh dibaca. Ini keterangan kapan dibaca. Wa mursaha, baca lagi kapan? Kalau kapal banjir sudah selesai, kamu akan turun. Mursaha, saat turun dari kapal. Berarti kalau naik motor, bismillah, motor maju karena sudah masuk gigi 1. Begitu sampai di TKP, bismillah, turun dari motor.
bukan bismillahi majreha wa mursaha, itu salah. Majreha dan mursaha itu dua waktu kapan bacaan bismillah diucapkan. Kenapa? Jadi majreha itu waktu ketika kapal sudah berjalan. Mursaha kapan kamu nanti turun dari kapal. Ya, ketika jalan dan turun. Majri itu kan dari kata-kata jaro yajri, berjalan. Berjalannya kendaraan itu namanya majro. Jadi yang benar apa bacaannya? Bismillah titik, jangan ditambah majriha wa mursaha. Seperti Allah kalau menciptakan makhluk apa? Kun fayakun, salah. Yang benar apa? Kun, udah titik. Kalau Allah sudah kun, ada akibatnya, fayakunu, pasti akan terjadi. Baik, satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Baik. Jadi yang menyayangi kucing itu berarti niru hobi Abu Hurairah. Salah kalau ada yang mengatakan kucing adalah binatang kesayangan Rasulullah, itu salah. Hadis tentang kucing, satu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hirrah, qala innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Ya Rasulullah, kalau jilatan anjing najis, bagaimana dengan jilatan kucing? Kata Rasulullah, jilatan kucing tidak najis. Kucing binatang yang boleh berkeliaran di sekeliling kalian, beda dengan anjing. Dua, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sanur. Nabi melarang menjadikan kucing sebagai komoditi jual beli. Jadi kalau dol tinuku kambing boleh, tapi kucing tidak boleh dijadikan bahan untuk diperjualbelikan. Anas bin Malik ditanya an bai'is sanur, tentang jual beli kucing. Zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika, Nabi memberi larangan keras jual beli kucing. Tiga, tentang kucing, udzibat imra'atun fi hirratin, ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Habasatha hatta matat, dikurung tidak diberi makan sampai akhirnya mati. Ya cuma itu aja hadis kucing. Terus tidak ada keterangan Rasulullah sayang ke kucing. Dan tidak perlu kucing itu kita perlu membeli makanan khusus kucing. Kenapa? Karena walahiya tarokatha takulu min khosyasil ardi. Cukup kucing itu hidup dilepas, pasti dia bisa mencari makan sendiri. Jadi gak perlu repot-repot pergi ke pet shop cari makanan kucing, gak usah. Kucing sudah otomatis bisa nyari makan sendiri. Nah, kalau di Winong, di Masjid Al-Munajah, kajian saya adalah khusus kajian tentang binatang. Ini sudah hampir setahun, baru kambing, sapi, onta pun belum selesai. Jadi saya mengumpulkan ayat dan hadis khusus tentang binatang, cecak, kalajengking, ular, kemudian onta, sapi, apalagi kupu-kupu, laron dan lain sebagainya. Ternyata dari hadis-hadis binatang itu kita mendapatkan pelajaran akidah, ada akhlaknya, ada fikihnya. Maka buku itu saya susun, saya beri judul Belajar Akidah, Fikih dan Akhlak dari Binatang.
Yang mau hadir silahkan. Baru awal pembahasan unta, tapi kambing dan sapi sudah selesai. Baik, insya Allah cukup bapak-bapak. Inilah kajian kita di malam hari ini. Insya Allah besok pembahasannya tentang sebab akibat. Ini penting. Apakah setiap sebab selalu ada akibat? Apakah setiap akibat pasti diawali sebab? Mungkinkah akibat kita dapatkan tanpa harus mencari sebab? 5 masalah insya Allah akan kita selesaikan untuk pengajian besok. Tapi sekali lagi saya umumkan juga bahwa silahkan dilihat ceramah saya 2 menit di Oman Channel. Saya sudah merekam 120 ceramah singkat 2 menit. Silahkan dilihat di Oman Channel. Cuma kalau bapak ngeklik yang atas-atas itu orang Afrika semuanya, di scroll ke bawah, nah begitu lihat wajah saya, itu yang dimaksud. Jadi yang atas-atas jangan dilihat, itu rata-rata Afrika. Baik, cukup. Kita bertemu besok hari. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.